Tapi makna khususnya untuk Hari Ibu sebenarnya menghargai peran para Perempuan. ibu-ibu perempuan yang ada Mm-mm. di Indonesia khususnya Mm-mm. gitu ya, Mm-mm. menghargai jerih payahnya sebagai seorang ibu dan seorang perempuan. Iya. Berarti diberikan handphone, Mm-mm. dia harus bisa bertanggung jawab gitu di sekolah maupun dalam penggunaan smartphone-nya Oke, tersebut gitu. Ya ya, bisa diawasin soalnya anak-anak ya. itu sekarang udah pintar. Betul. Begitu diperiksa yang lainnya udah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner episode kali ini, dan ini merupakan episode yang spesial pemirsa. Karena kami hadirkan spesial dalam peringatan Hari Ibu yang ke-93 tahun 2021. Karena itu tamu kami pun spesial. Kami sudah mengundang seorang narasumber perempuan yang spesial sekali yang akan berbagi cerita, makna, dan kisahnya tentang Hari Ibu. Saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Hensiliana Berti. Assalamualaikum, Ses. Sehat ya, Ses? Sehat Terima kasih alhamdulillah. loh sudah hadir. Iya Mbak, senang juga diundang ke Oh sini. iya, wah sama-sama seneng juga kami kalau gitu. Dan pemirsa, saya biasa memanggilnya Ses, jadi kita akan panggil Ses Hensil. Nah, beliau ini adalah seorang ibu dari beberapa Putra. orang putra semua ya? Putra semua Putra. kebetulan. Beliau juga adalah seorang pimpinan atau kepala cabang di salah satu bank swasta yang ada di Provinsi Lampung. Dan yang pasti beliau adalah owner dari beberapa tempat wisata yang sangat viral di Provinsi Lampung. Bocorannya nanti aja ya. Ses, dalam memperingati Hari Ibu, kalau menurut saya sendiri ya, Hari Ibu itu maknanya apa, Ses? Hari Ibu sih menurut saya sebenarnya tiap hari sih ya, karena saya seorang ibu Oh iya, kan ya. Jadi, betul, betul. tapi makna khususnya untuk Hari Ibu sebenarnya menghargai peran para Perempuan. ibu-ibu Mm-mm. perempuan yang ada Mm-mm. di Indonesia khususnya Mm-mm. gitu ya, Mm-mm. menghargai jerih payahnya sebagai seorang ibu dan seorang perempuan. Iya, yang kita tahu kalau seorang perempuan atau seorang ibu itu kerjaannya nggak habis-habis ya. Betul sekali. Kalau udah di rumah tuh jarang istirahat ya, ada aja Iya, yang diberesin. bener. Ada aja tuh Ada aja. tangannya Ah, kerja sesuatu gitu kan. Kalau nggak ngeberesin yang sini, kamar anak, oh, dan lain sebagainya. apalagi anaknya cowok semua. Anak cowok Mungkin semua. punya sensasi sendiri ya kalau punya anak cowok semua, gimana tuh? Happy banget sih, soalnya Mm-mm. anak cowok tuh banyak activity-nya ya, Oh gitu, aktivitasnya. Terus oke. sebenarnya anak cowok dan cewek sama aja sih Sebetulnya. sebenarnya. Cuman mungkin cara Lebih memperlakukannya seru agak beda. juga, bener. Jadi Oke. kita tuh mesti kayak sama anak yang cowok tuh lebih kayak temen Temen, gitu. oke. Ini merupakan bagian dari cara mendidik. Nah, Hmm. kalau saya sendiri cara mendidik anak-anak seperti apa? Tadi saya sudah kasih bocoran sedikit kan, memperlakukan mereka sebagai teman. Betul. Ya. Tapi ada kalanya juga kita sebagai ibu harus tegas ya. Harus Kadang-kadang namanya tegas. anak-anak ya, ada aja kelakuannya yang kurang Benar. serk gitu. Nah itu gimana cara saya menghadapinya? Jadi anak-anak saya tuh saya memperlakukan sebagai teman. Mm-mm. Sebenarnya yang jadi patokan tuh anak pertama nih. Oh anak pertama, Anak oke. pertama tuh kudu wajib jadi contoh. Oke, untuk Jadi yang anak adik-adiknya. pertama tuh mesti disiplinnya iya, Mm-mm. mengatur adik-adiknya iya. Oke. Dia juga merencanakan, memutuskan. Jadi tuh kadang-kadang tuh di Oh, suatu keluarga anak pertama itu menjadi apa ya panutan lah gitu ya. oke. Jadi supaya adik-adiknya itu banyak ngikutin apa yang dilakukan oleh kakaknya Kakaknya, gitu. Anak betul. pertama khususnya Oke, gitu. jadi untuk si kakak pertama ini memang yang harus difokuskan supaya dia lebih disiplin, Betul. menunjukkan sesuatu yang baik untuk Betul. dituruti atau diikuti lah di adiknya. Bahkan kalau adik-adiknya salah, Hah? dia yang dimarahin. Karena Oh, dia nggak bisa mengawasi oh, adik-adiknya seperti oke, itu. oke. Dan itu sudah terapkan dari awal. Iya, udah mulai di usia ketika itu anak sudah mulai berpendapat, Mm-mm. mulai dia berpendapat, kita juga kasih, oh ini tanggung jawab kamu nih, mengawasin adik-adik, Mm-mm. disiplin juga iya, gitu. Oke. Jadi dari usia sejak dini. Sejak dini ya. Terus begini, di era globalisasi saat ini kan anak-anak tuh kita berhadapannya dengan digitalisasi ya. Betul Mereka sekali. nggak jauh-jauh nih pegang handphone. Nah, kita kadang-kadang nggak ketahuan tuh mereka main game atau belajar atau gimana. Itu untuk memprotek mereka supaya nggak kelabasan gimana, Ses? Memang sih, apalagi saya sebagai ibu yang bekerja ya, Iya, tidak bisa mengawasi anak-anak main handphone atau megang gadget itu apa aja yang setiap saat, dilihat iya. ya. Mm-mm. Itu tadi diberikan tanggung jawab, berarti diberikan handphone, Mm-mm. dia harus bisa bertanggung jawab gitu di sekolah maupun
dalam penggunaan smartphone-nya tersebut Oke, gitu. ya. Ya bisa diawasin, soalnya Ya. anak-anak itu sekarang udah pintar. Begitu diperiksa yang lainnya udah ditutup tuh. Tapi mungkin lebih diberi kepercayaan mungkin Diberi ya. kepercayaan sama tanggung jawab. Oke. Pokoknya apa yang dilakukan, apa yang ditonton, apa yang dilihat itu akan ada efeknya gitu. Jadi Mm-mm. after menggunakan smartphone pun harusnya ada hal yang dipelajari dan Oke. menambah wawasan sih Oh, harusnya jadi gitu. harus ada hasilnya Harus sebenarnya. ada hasilnya. Oke. Benar. Terus gini, Sas, di era sekarang ini juga kan, Sas apalagi seorang ibu yang bekerja, Iya betul. membagi waktu gimana, Sas? Sas juga kan di kantor juga kan pimpinan ya. Di Betul. kantor sebagai seorang pimpinan, di rumah sebagai ibu, sebagai istri. Nah, itu membaginya gimana? Membagi emosi, membagi energi. Agak susah nggak? Iya, ya udah dipelajari sebenarnya bertahun-tahun ya. Oke. Kalau membagi waktu seperti biasa, berangkat Mm-mm. pagi tuh berangkat kerja, Oke. kemudian pulangnya sore atau malam. Tapi dalam satu hari itu beberapa kali telepon anak. Gitu. Oh, Hari gitu. Itu ini wajib ya? wajib, hari Oke. ini ngapain? Apakah sudah kerjain PR-nya? Atau Oh, sudah apa? Sudah lakukan hal-hal yang dia punya schedule-nya oke. udah dilakukan apa belum? Gitu. Apalagi Mm-mm. sekarang kan online meeting ya. Iya, betul. Apakah sudah ikut Zoom hari ini? Seperti itu Mm-mm. sih. Kalau untuk malam ya biasa, kalau udah pulang periksa anak-anak, cek udah tadi kan lewat telepon Telepon. secara visual juga dicek gitu, bener nggak dikerjain Oh, gitu. gitu ya. Nggak ada lelahnya dong ya. Padahal kan pekerjaan di Iya, kantor juga sebenarnya cukup betul. menguras pikiran ya. Benar sekali. Tapi saya profesional aja, kalau di kantor ya mikirin urusan kantor gitu. Oke. Pokoknya 100% waktu tuh buat di kantor gitu. Tapi kalau Oke. udah di rumah ya urusan kantor. Biasanya kalau ada yang urgent boleh, tapi rata-rata sih enggak juga sih. Nggak sampai dibawa ke rumah Udah ya. fokus di urusan rumah aja. Oke. Seperti yang saya informasikan di awal pertemuan tadi, pemirsa, Sesensil ini juga adalah pemilik dari beberapa tempat wisata yang viral di Lampung. Saya sebut aja ya. Ada Bukit Mas, ada Puncak Mas, ada Tegal Mas. Nah, itu beliau langsung turun juga. Nah, itu gimana tuh mengatur? Kadang-kadang suka ada tamu yang harus ketemu sama Ses gitu. Itu gimana? Biasanya sih tamu-tamu tersebut kebanyakan weekend sih ya. Weekend, Jadi oke. kalau weekend sambil kerja juga sebenarnya melayani tamu-tamu Mm-mm, ya, iya, mereka iya. mau apa, mau liburan kan, khususnya karena Iya. dia tempat wisata nih, Mm-mm. khususnya liburan, jadi mendampingi sih. Ngebagi waktunya tuh weekend aja gitu, Weekend tapi kalau aja. di weekdays biasanya tuh jarang sekali, ada aja malam atau sore, tapi Mm-mm, jarang, oke. kebanyakan weekend. Iya. Kalau lebih jauh ngobrolin tentang Tegal Mas dan lain-lain nanti ada episodenya sendiri pemirsa. Mesti Kalau datang ke ini sana ya. iya harus ke sana ya. Kalau ini kita lebih kepada bagaimana menyikapi atau menanggapi tentang peringatan Hari Ibu, kembali ke soal Hari Ibu ya, Ses. Baik. Saat ini di Lampung, di Indonesia, di dunia bahkan, itu perempuan sudah menempati posisi-posisi yang strategis. Seperti contohnya, di salah satu bank swasta di Lampung ini menempati posisi sebagai pimpinan. Ada sebagai kepala daerah, ya, Oh bupati, iya, wali betul. kota, gubernur. Di partai politik pun begitu. Punya tanggapan apa dengan adanya itu? Kita tuh beruntung ya sebagai perempuan berada di generasi saat ini Sekarang, loh. oke. Iya, harus dimanfaatin. Benar Gitu kan? ya. Karena terbuka ya. Wanita tuh terbuka untuk Oke. menempati posisi-posisi yang seperti tadi disebutkan Mbak Novi, Oke. sebagai pimpinan, sebagai kepala daerah Iya. mungkin, Mm-mm. sebagai orang-orang yang penting lah di suatu Iya. instansi misalnya. Jadi Mm-mm. eh, harusnya dimanfaatin generasi saat ini gitu. Harusnya, iya. Hmm. Artinya di bawah-bawah kita nih ya harus bisa memanfaatkan momen yang baik ini untuk bisa juga mengejar prestasi sebagai perempuan. Benar, banyak contoh dan banyak Oke, idola sih sebenarnya yang betul. sukses ya dari perempuan-perempuan ya. Jadi kita bisa mengambil inspirasi dari situ gitu ya, Iya, dari orang-orang betul. sukses itu. Nah, sekarang gini, Sas, perempuan ini kan lebih banyak katanya ya, tapi kenapa nggak ya? Lebih bermain hati daripada logika. Oh iya gitu. Nah, itu mengaturnya kalau Sas sendiri gimana? Ada kalanya sedang bad mood mungkin ya, tapi harus berhadapan dengan suasana kantor yang formal sebagai pimpinan itu seperti apa mengaturnya? Kebanyakan sih kalau udah bekerja sih banyaknya harusnya main logika ya. Oke. Udah nggak main perasaan lagi. Mm-mm. Jadi pakai logika aja. Kalau saya kan kebetulan pimpinan di bank swasta. Oke. Jadi itu punya tokonya bank gitu. Mm-mm. Tokonya itu harus laku. Jadi Oke. logikanya gimana gitu Pada ngejalanin saat kita toko jualan tersebut. ya harus laku. Oke. Ngejalanin tuh usaha tersebut
dengan logika, dengan cara-cara yang sesuai logika dan bisa diaplikasikan oleh karyawan-karyawan Oke, semua jadi gitu. harus tetap bersikap profesional kalau sudah di urusan Profesional. kerjaan ya, Sis Betul. ya. Baik, perempuan di Indonesia, di Lampung dan di dunia tadi kita sampaikan bahwa punya posisi yang bagus-bagus sekarang. Terus untuk Betul. memanfaatkannya itu, Sis, apa sih yang harus dilakukan nih kalau menurut Sis sekarang? Ibu-ibu di Lampung ini juga banyak juga tuh yang potensial sebetulnya. Iya Tapi ada banyak. juga yang kurang bisa memanfaatkan kesempatan atau gimana akhirnya jadi sayang nih gitu ada kesempatan yang bagus tapi tidak dimanfaatkan. Itu kira-kira gimana? Mungkin mengekspos Eee, skillnya, iya betul. memperdalam atau gimana? Harusnya sih ada prosesnya juga sih Oke, ya. Ibu-ibu kan sebenarnya di Lampung ini banyak banget yang saya lihat tuh berpotensi. iya, Ada prosesnya untuk menjadi seseorang yang lebih apa ya, bisa sukses ya. bisa sukses gitu ya. Mm-mm. Explore, mesti explore diri tadi, menambah Oke, wawasan. Mungkin baca buku, kayak saya juga orangnya iya, senang baca buku baca gitu. buku ya. Baca buku Oke, sambil ngelihat juga kalau sekarang tuh yang viral-viral di medsos juga sih ngelihat iya, juga biar nggak ketinggalan berita gitu. betul. Nah, Mm-mm. untuk perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang ada di Lampung, Mm-mm. mungkin lebih explore dan sebenarnya banyak bidang usaha sih yang bisa Oke, dieksplor ya untuk iya, bisa lebih sukses ya. betul. Tidak mesti di suatu instansi atau perusahaan juga Iya, sih. Kalau misalnya tidak bisa bekerja di suatu perusahaan, mungkin bisa membesarkan usahanya sendiri, sendiri iya gitu kan. betul. Menjadi Mm-mm. perempuan yang sukses di usahanya sendiri. Nah, itu dia. Itu sih mestinya bisa lah gitu. Karena Mm-mm. sekarang udah zamannya perempuan tuh explore dan emansipasi ya di Emansipasi berbagai bidang. dan banyak kesempatan untuk itu Banyak ya. Jadi kesempatan. bekerja tuh nggak mesti di kantor gitu kan? Iya Mm-mm. betul. Dengan keahlian yang kita punya, mungkin bikin kue, mungkin atau apa Iya, gitu ya. banyak loh yang bikin-bikin kue sekarang itu bahkan nggak yang udah tua juga sih, yang muda-muda tuh banyak loh Iya. yang eksplor diri tuh dengan Mm. bikin makanan-makanan yang seru-seru sekarang ini Mm-mm. kan gitu. Iya. Itu pun bisa sukses Bisa gitu. sukses. Oke, jadi Mm-mm. itu bisa dijadikan motivasi ini pemirsa. Nggak jangan lihat wah kerja di kantor nih dia Iya betul. keren gitu. Ternyata kita juga bisa mengeksplor apa yang kita punya kemampuannya. Bikin kue, Bener-bener. dagang-dagang apa, dagang Iya online ya. betul. Sangat dibantu dengan digitalisasi kan sekarang ya. Digitalisasi benar. Makanya enak banget ya punya handphone yang bisa foto-foto ya. Oh iya ya. Jadi Udah keren-keren ya. bisa Jadi eksplornya bisa di situ ya. bisa Oke. dipromoin gitu hasil karyanya. Oh iya, betul sekali. Jadi harus bisa memanfaatkan kesempatan, bisa manfaatkan era yang sekarang saat ini ya. Terus Betul. gini, Ses punya pesan apa nih? Pesan mungkin atau motivasi kepada perempuan-perempuan khususnya yang menyimak acara kita supaya bisa tetap menjadi perempuan yang mandiri, yang berkepribadian gitu gimana, Ses? Untuk sekarang kan sudah zaman emansipasi wanita ya, Mm. generasi sekarang ini harusnya perempuan itu memanfaatkan situasi dan generasi saat ini, tapi tetap balik lagi ke jadilah diri sendiri juga sih, Iya. jadi diri sendiri, tidak apa, tidak meniru orang lain juga, kecuali Mm-mm. memang sih kita tuh kalau mau sukses harus gaul sama orang yang Betul. sukses Oh gitu ya. iya, Jadi jadi nular ya. jadi harus ngobrol sama orang yang sukses, jadi tahu Iya. cara-cara dia menjadi sukses bagaimana kan. Mm-mm. Jadi untuk perempuan-perempuan jangan ragu-ragu untuk menambah ilmu dan wawasan. Mm-mm. Tidak ada yang sia-sia kalau kita ada usaha untuk menambah wawasan dan kemampuan diri sendiri. Oke, tidak ada usaha yang sia-sia tadi, Betul. selama kita memang menekuninya. Nah, ini Betul. banyak sekali ilmu yang bisa diambil dari obrolan singkat kita hari ini, pemirsa. Sengaja kita hadirkan tokoh perempuan yang sukses supaya bisa memotivasi semuanya untuk bisa ikut sukses. Katanya kan kalau mau sukses, dekatlah dengan orang-orang yang sukses kan? Betul. Kalau mau maju, dekat orang-orang yang maju juga gitu. Baik, betul. Ses mau mengucapkan selamat Hari Ibu, silakan Ses kepada pemirsa. Kepada ibu-ibu dalam rangka Hari Ibu tanggal 22 Desember 2021, saya mengucapkan semoga ibu-ibu yang ada di Indonesia khususnya di Lampung dapat berkarya, sukses, dan dapat maju dalam karirnya bagi yang bekerja. Bagi ibu-ibu yang di rumah juga dapat sukses mengarahkan anaknya dan membimbing anak-anak menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Amin. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Ses, terima kasih loh. Iya, Selamat terima Hari Ibu kasih. ya, Selamat Hari Ses. Ibu. Iya, semoga sehat dan sukses selalu untuk Ses Ensil. Sama-sama, Terima kasih atas makasih. kebersamaannya hari ini dan pemirsa demikianlah obrolan kita dalam Rilis Corner dalam episode spesial peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.